يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Al-Kitabu ilal Muqawqis Maliki Misra. Surat Rasulullah kepada Raja Muqawqis, penguasa Mesir pada zaman itu. Kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jurayj bin Mattah. George bin Mattah atau Jurayj bin Mattah, Kristen agamanya. Ya, punya gelar Muqawqis, raja Mesir. Disurati sama Nabi. Agamanya apa tadi? Kristen. Suratnya Nabi berbunyi seperti ini, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa Rasulih. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ilal Muqawqis, kepada Raja Muqawqis, Azimil Kipti, pembesar bangsa Kipti. Kipti adalah suku asli Mesir. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Nabi enggak mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Nabi mengatakan salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Karena enggak boleh orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang non muslim. Amma ba'du, fa inni ad'uka bida'ayatil Islam aslim taslam. Sudah Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah dan Rasulnya kepada Muqawqis, pembesar Mesir, raja Mesir. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Sesungguhnya amma ba'du, sesungguhnya aku mengajak kamu untuk masuk Islam. Aslim, masuk Islamlah. Taslam, dan kamu akan selamat. Wa aslim, masuk Islamlah. Yu'tikallah ajraka marratain, Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali. Fa in tawallaita, tapi kalau berpaling kamu enggak mau masuk Islam, fa inna alaika itsma ahli Kipti. Sungguhnya kalau kamu enggak mau masuk Islam, kamu menanggung dosanya bangsa Kipti, bangsa Mesir pada waktu itu. Kemudian Nabi membaca Al-Quran nih. Nabi nyurati Raja Mesir, yang disampaikan firmannya Allah. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemarilah, ayo kita berpegang kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kalimat apa itu? Alla na'budu illallah, kita enggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita enggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh. Tidak boleh dengan Nabi Isa, tidak boleh dengan Jibril, Roh Kudus, dan tidak boleh kepada Maryam. Kita harus menunggalkan Allah, mengesahkan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan enggak boleh seorang di antara kita, sebagian di antara kita menjadikan sesembahan sebagian yang lain selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu syahadu, katakanlah kepada mereka, saksikan, bi anna muslimun, sungguhnya aku orang Islam. Disurati sama Nabi. Bagaimana respon Raja Muqawqis? Pada waktu itu yang membawa surat seorang sahabat Nabi yang mulia, namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama sahabat yang bawa tadi? Coba lengkap, satu orang angkat tangan. Hatib ibnu Abi Balta'ah, ikut perang Badar, dijamin masuk surga. Keumuman orang yang ikut perang Badar, Hatib yang bawa. Lah Hatib ini orangnya cerdas, pelobi, pintar ngomong. Maka Hatib berkata, utusannya Nabi ini dan Rasul itu kalau ngutus seseorang itu gak mungkin milih orang yang gak tepat. Di antara kecerdasannya Rasulullah adalah menempatkan orang pada tempatnya. Itu Rasulullah. Hatib diberangkatkan. Apa yang dikatakan Hatib? Falamma dakhala Hatib alal Muqawqis, ketika Hatib, pakai hak bukan pakai kha ya.
Ketika Hatib datang kepada Muqawqis, maka beliau berkata, innahu kana qablaka rajulun yaz'um annahu rabbul a'la. Wahai raja, baginda Raja Muqawqis, sesungguhnya sebelummu di tahta ini ada orang berkuasa di negeri ini, di negerimu ini. Dahulu ada raja yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Siapa itu? Siapa itu? Fir'aun. Fa'akhadallahu nakal akhirata wal ula. Kemudian Allah mengadabnya, menghukumnya, baik di dunia maupun di akhirat. Fa'tabir bi ghairika, ambillah ibrah pelajaran dari orang selainmu, yaitu Fir'aun tadi. Ambillah pelajaran dari Fir'aun. Wala ya'tabir ghairuka bika, dan jangan sampai orang nanti mengambil pelajaran dari dirimu. Karena kamu enggak beriman seperti apa? Fir'aun. Berimanlah. Muqawqis berkata, cerdas Muqawqis. Kalau enggak cerdas enggak mungkin jadi raja. Innalana dinan lan nada'ahu illa lima huwa khairun minhu. Ya Hatib, sungguhnya kami memiliki agama, dan kami tidak akan meninggalkan agama kami kecuali kami melihat ada agama yang lebih bagus daripada agama kami. Ya, sebelum ada Islam ya paling bagus ya apa? Itu pun akhirnya nggak bagus juga karena jadi trinitas. Oke. Setelah itu Hatib mengatakan, nad'uka ila dinil Islam, aku ajak kamu untuk masuk Islam. Inna hadan nabi da'an nas wa kana asadum alai Quraisy. Sesungguhnya kami diutus kepada kami seorang nabi yang paling sengit permusuhannya kepada nabi ini adalah bangsa Quraisy. Dan yang paling sengit permusuhannya juga adalah orang Yahudi. Dan yang paling mirip dengan nabi ini adalah ajaran Nasrani. Al-Quran dikatakan, Pak, Yahudi. Wa akrabuhum mawaddah, dan yang paling mirip, paling dekat kasih sayangnya yaitu orang Nasrani. Makanya diingatkan sama siapa tadi? Hatib. Orang Islam menghormati Nabi Isa. Yahudi membenci Nabi Isa, bahkan menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Islam menghormati Sayyidah Maryam. Bahkan di dalam Al-Quran ada nama seorang wanita yang tidak ada nama wanita itu menjadi surat dalam Al-Quran kecuali satu wanita ini. Siapa? Maryam. Tidak ada dalam Al-Quran nama wanita dijadikan surat. Mungkin dalam Injil sekalipun tidak ada nama surat di dalam kitab Injil seorang wanita. Wallahu alam, saya juga nggak pernah buka dan nggak mau buka. Tapi kira-kira begitu. Paham maksud saya? Di dalam Al-Quran ada satu wanita yang namanya dijadikan apa? Surat. Siapa itu? Surat Maryam. Saking tingginya Sayyidah Maryam, ibunda Maryam, Maria, menurut orang Islam. Diingatkan sama Hatib kepada siapa tadi? Muqawqis. Bapak, ada kedekatan. Kita menghormati Nabi Isa, kita menghormati Maryam, tapi kita nggak menyembahnya. Maka didengarkan sama Muqawqis. Muqawqis adalah pendengar yang baik. Didengarkan terus. Setelah itu Muqawqis berkata, inni qad nadartu fi amri hadzal nabi. Aku sudah meneliti keadaan nabi ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kata Muqawqis, aku sudah melihat perkaranya orang yang kamu katakan nabi itu. Aku sudah menelitinya. Saya tahu bahwa dia bukan seorang penyihir yang sesat seperti yang dituduhkan kepadanya. Walal kahin kadzib, dan aku juga meneliti dia bukan seorang dukun pendusta, peramal pendusta. Dan aku menjumpai di dalam dirinya ada tanda-tanda kenabian. Akan aku teliti dulu. Masih ragu-ragu. Siapa namanya tadi? Muqawqis. Setelah itu wa akhadha kitaban nabi. Setelah itu mengambil suratnya Nabi tadi tuh, yang dibacakan di awal tadi, dibaca. Maka suratnya Nabi ini diperlakukan dengan baik. Terus menyuruh sekretaris ke sini kamu, tulislah dengan bahasa Arab. Maka nulis dengan bahasa Arab. Fakataba ila Rasulillah. Akhirnya Raja Muqawqis nulis surat, dikirim ke Rasulullah pakai bahasa Arab. Ya, staf khusus yang ahli bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah, Pak. Sahabat masih ingat gak kemarin saya ceritakan ketika Sulhul Hudaybiyah, ketika membuat kesepakatan, Rasulullah mengatakan, Ali tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata orang kafir Quraisy, stop, jangan diteruskan Bismillahirrahmanirrahim. Kami gak kenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim. Tulis saja Bismikallahumma. Masih ingat gitu? Kemarin saya ceritakan itu.
Karena mereka nggak beriman sama Ar-Rahman Ar-Rahim, benci sama Islam orang kafir Quraisy. Tapi Nasrani ini ada miripnya. Paham maksud saya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang nulis siapa ini? Juru tulis, tapi didikte sama siapa? Muqawqis. Disuruh Muqawqis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li Muhammad bin Abdillah, kepada Muhammad putra Abdullah. Perhatikan, tadi Rasulullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya, dari hamba Allah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Dibalas sama Muqawqis, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Muhammad putra Abdullah. Dia nggak mengatakan Rasulullah. Paham nggak maksudnya? Nah, minal Muqawqis, dari Muqawqis azimil Qibti, pembesar bangsa Qibti. Salamun alaika, semoga keselamatan bagi dirimu wahai Muhammad. Karena mereka nggak ada wala wal barok, makanya mereka bisa mengucapkan selamat Idul Fitri. Kita nggak bisa mengucapkan selamat Natal karena akidah mereka nggak ada apa? Wala wal barok, nggak ada loyalitas dan apa? Berlepas diri. Mendoakan Nabi kebaikan. Siapa nanti namanya? Muqawqis. Salamun alaika. Nabi saja ngomongnya nggak gitu. Nabi ngomongnya bagaimana tadi? Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Maksudnya semoga keselamatan. Kalau kamu masuk Islam baru kamu akan selamat. Maksudnya gitu. Tapi ini raja ini ngomong salamun alaika, semoga keselamatan bagimu wahai Muhammad. Amma ba'd, faqad qara'tu kitabaka, aku telah membaca kitabmu, maksudnya suratmu. Wa fahimtu ma dzakarta fihi, aku pahami apa yang kamu sebut dalam surat itu. Wa ma tad'u ilaihi, aku pahami apa yang kamu ajak. Wa qad alimtu anna nabiyyan baqiya, dan aku beriman bahwa nabi itu masih ada. Tahu dia, orang Nasrani itu tahu bahwa di akhir zaman itu ada nabi akhir zaman. Wa kuntu adannu annahu sayakhruju bis-Syam. Perhatikan, saya yakin nabi itu ada, nabi yang terakhir. Tetapi aku menyangka, aku mengira itu nanti keluarnya di negeri Syam, keturunannya Bani Israel. Yakub nggak mau keturunannya Ismail, bangsa Arab. Ismail anaknya budak, siapa namanya? Hajar, ya, siapa namanya? Hajar. Hajar adalah budaknya Sarah yang dikasihkan kepada Ibrahim. Meskipun akhirnya diperdekakan, tapi dianggap budak oleh bangsa Israel. Jadi menurut orang Israel, orang Arab itu adalah anak keturunan dari Hajar. Hajar rivalnya Sarah, kan gitu kan ya? Madu, ya, sama-sama madu. Ngerti madu tak? Bukan madu yang diminum itu. Madu yang satunya. Kalau antum datang ke istri antum bawa madu, itu ada dua makna. Madu yang mana dulu? Kalau madu yang satu seneng, madu yang satu senep, ya. Wes, jangan dilanjutkan kalau masalah itu. Sampai mana tadi? Akhirnya faqad akramtu rasulaka. Saya ulangi ya. Aku telah membaca suratmu, aku pahami apa yang kamu tulis di dalamnya, dan aku pahami apa yang kamu ajak, dan aku yakin bahwa Nabi itu akan ada, akan muncul, dan aku meyakini Nabi itu muncul di negeri Syam, bukan di negeri Arab. Dan dia juga bukan orang Bani Israel. Muqawqis ini bukan Bani Israel, dia Qibti. Tahu Qibti maksudnya? Bangsa Mesir, tapi di agamanya apa? Nasrani. Waqad akramtu rasulaka, aku muliakan utusanmu. Siapa itu? Hatib diajak ngomong lembut, gak disakiti, dihormati. Ini nanti bedakan sama suratnya Nabi ke Kisra, raja Persia penyembah api. Beda perlakuan. Ini dulu, sabar dulu. Waqad akramtu rasulaka, dan aku muliakan utusanmu. Wa ba'athtu ilaika bijariyataini. Aku hadiahkan untukmu dua wanita budak. Lahuma makan fil Qibti azim. Sesungguhnya dua wanita ini memiliki kedudukan yang besar di bangsa Qibti. Wanita itu, ya, namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah, dari bangsa Qibti.
dari bangsanya Fir'aun. Dan Fir'aun juga Kipti. Dan yang kedua nama budak itu adalah Sirin. Wa bikiswa, dan juga aku berikan kepadamu pakaian yang bagus. Wa ahdaitu baghla litarkabaha, dan aku hadiahkan kepadamu bighal. Baghla itu wallahu alam hewan hasil campuran kuda dengan keledai. Kuda sama keledai nikah, punya anak, bekisar, campuran. Baghla wallahu alam. Assalamu alayka, semoga keselamatan bagi dirimu. Nutup suratnya itu loh. Assalamu alayka. Walam yajid ala hadza walam yuslim, dan enggak masuk Islam, tapi suratnya Nabi diperlakukan dengan baik, utusannya Nabi diperlakukan baik. Bahkan ketika pulang Rasul dikasih hadiah banyak. Rasulullah SAW dikasih 2 wanita, yaitu Maria, dan dikasih wanita namanya Sirin. Paham? Adapun Maria diambil Nabi. Nabi mengumpuli Maria, punya anak namanya Ibrahim, satu-satunya anaknya Rasul selain dari Khadijah. Siapa tadi namanya? Ibrahim. Wafat ketika kecil. Adapun Sirin diberikan Rasulullah kepada Hasan bin Thabit Al-Ansari. Hasan bin Thabit penyairnya Nabi. Adapun sahabat hewan tadi, hewan apa? Bighal, namanya Duldul. Dikasih nama. Orang dulu itu Rasulullah punya unta dikasih nama, betul tak? Zaman dulu memang gitu. Untanya Nabi namanya apa? Hah? Qaswah. Iya. Qaswah, untanya Nabi. Lah, ini Bighal tadi diberi nama Duldul, dan Duldul ini umurnya panjang, Pak. Rasulullah kemana-mana ya naik Duldul ini. Naik Duldul. Kemana naik Duldul. Sampai Rasulullah wafat, Duldul masih hidup. Digantilah Rasulullah, kekhalifahan diganti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat, Duldul masih hidup. Digantilah Umar bin Khattab mimpin khilafah panjang, lumayan panjang Umar bin Khattab. Panjang sampai Umar ditusuk wafat, Duldul masih hidup. Diganti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan paling lama mimpin khilafah Islamiyah. Terus sampai Utsman wafat, Duldul masih hidup. Sampai diganti Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, mati Ali radhiyallahu anhu, Duldul masih hidup. Sampai diganti Hasan, sampai Hasan mati, Duldul masih hidup. Sampai di zamannya Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah, baru Duldul wafat rahimahullah. Umurnya panjang Duldul. Umurnya panjang sampai zamannya Muawiyah jadi apa? Khalifah. Nah, itu Duldul ya, cerita tentang Duldul. Oke. Baru 1 surat. Ya, baru 1 surat. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah suratnya Nabi ke siapa tadi? Muqawqis. Apa pelajarannya? Yang pertama, pelajaran yang pertama, sunnahnya Nabi kalau nulis surat, apa? Misal singkat, apa? Risalah, pesan, menulis pesan, menulis surat, Rasulullah mendahuluinya dengan apa? Bukan bismillah, dengan basmalah. Basmalah beda dengan tasmiyah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah. Bedakan. Saya sering dapat SMS dari sampean-sampean ini. Bismillah, Ustadz mohon maaf, ojo tanggung-tanggung. Rasulullah itu kalau nulis surat bismillahirrahmanirrahim. Kak sekalian, kak popo. Tapi ini nulis bismillah sekalian. Rasulullah sunnahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kalau nulis surat lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Rasulullah makan enggak basmalah, tapi apa? Tasmiyah. Bismillah, minum. Rasulullah nyembelih enggak basmalah, tapi tasmiyah. Tasmiyah sama basmalah apa bedanya Ustaz? Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu
bismillah titik. Tapi kalau ngomong jangan bismillah titik, titiknya nggak usah. Rasulullah kalau nyembeli bismillah. Rasulullah kalau keluar masuk rumah misalnya bismillah. Kalau keluar bismillahi tawakkaltu ala Allah. Rasulullah nggak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Enggak, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Rasul sebelum wudu pakai tasmiyah apa basmalah? Tasmiyah, bismillah. Jadi bedakan antara tasmiyah dengan apa tadi? Nah, pertanyaan saya, kalau surat Nabi pakai basmalah apa tasmiyah? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pelajaran pertama. Pelajaran pertama itu ditulis. Gak nggawa buku, gak nulis. Nah, pelajaran pertama ya. Rasul kalau nulis surat nulis apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngomong tasmiyah lagi. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.